Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis hrih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian online. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Gilang Pangestu. Alhamdulillah pada sebelum-sebelumnya sebelumnya saya sudah menyelenggarakan sejumlah program online juga ya. Ada sekolah pranikah online, ada daurah sirah nabawiyah, ada belajar sholat, dan sebagainya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu satu tema yang banyak ditanyakan oleh akhwat biasanya dalam sekolah pranikah online, yaitu terkait dengan wanita karir khususnya yang menafkahi orang tuanya. Sebelum kita masuk ke tema, saya ingin teman-teman yang ingin ikut membaca Qur'annya, dibuka Qur'an surat Al-Qasas ayat 23. Surat Al-Qasas ayat 23. Bagi yang mau ikut silakan untuk menyiapkan Quran surat Al-Qasas ya, Quran surat ke-28 ayat 23 insyaallah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini terkait dengan wanita berkarir dan khususnya ketika ia harus menafkahi orang tuanya. Ya, sudah disiapkan? Baik, mari kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. Insya Allah kita kajiannya tidak akan panjang. Jadi kita langsung kepada inti-intinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait wanita karir dengan yang menafkahi orang tuanya, mari kita rujuk dari Quran surat Al-Qasas ayat 23 ini. Kisahnya terkait dengan Nabi Musa, yaitu ketika Nabi Musa kabur dari kejaran Fir'aun yang pertama, jadi bukan ketika melewati Laut Merah, bukan, tapi ketika Nabi Musa membunuh salah seorang dari penduduk Mesir, penduduk Kipti. Jadi bukan Bani Israel, tapi mungkin rasnya itu Kipti. Jadi berbeda dengan Bani Israel. Kalau Kipti itu sama seperti Fir'aun. Kalau Bani Israel itu berbeda dari Kipti. Silakan
yang baru masuk dibuka Quran surat Al-Qasas ayat 23. Insya Allah akan saya bacakan ya. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian. Nah, jadi memang kalau di gurun pasir di negeri Madian ini, sebenarnya Nabi Musa ingin mengetahui kondisi penduduk Madian, baik buruknya negeri ini, maka ia akan mencari ke tempat-tempat yang banyak berkumpul orang. Dan tempat yang banyak berkumpul orang mendatangi sumber air dari negeri Madian. Selain untuk minum, juga kemudian minan nasi yasqun. Maka didapatilah bahwa penduduknya ini ada sekumpulan orang yang sedang memberi minum, yaitu memberi minum ternaknya, kambing-kambing. Kemudian dilanjutkan, wajada min dunihi mumra'ataini tadudan. Kemudian didapati di belakang orang banyak itu ada dua orang perempuan yang sedang menghambat ternak-ternaknya supaya tidak segera minum ya. Nah, jadi ketika Nabi Musa berkunjung ke sumber air tersebut, ternyata ada dua perempuan yang sedang menghambat ternak yang sedang kehausan supaya tidak datang ke sumur. Perempuan ini nanti akan dijelaskan apa sebenarnya yang mereka lakukan di dekat sumur tersebut, kenapa menghalang-halangi orang-orang untuk kambing-kambingnya untuk segera minum. Namun sebelum saya lanjut ke kisah mereka, saya ingin menjelaskan dulu bahwa di sini kata wawajada menunjukkan bahwa Nabi Musa tertegun dalam arti ini suatu hal yang didapati, suatu hal yang tidak umum, tidak lazim. Bayangkan di tengah gurun pasir, orang-orang yang laki-laki pada umumnya berternak, tengah teriknya matahari, memberikan ilmu kepada kami, tiba ada perempuan yang ikut berternak. Maaf, ini ada yang di mute ya, lain di mute tolong. Nah, baik, kita lanjut ke materi. Jadi tiba-tiba ada dua orang perempuan yang sedang memberi ternak, mengembalakan ternaknya dan akan memberi minum kepada kambing-kambingnya tersebut. Kemudian dilanjutkan, qala ma khatbukuma. Nabi Musa yang keheranan kenapa ada perempuan mengembala ternak dan menghalang-halangi hewan ternaknya untuk minum, bertanya, qala ma khutbukuma. Sebenarnya kalau khutbukuma itu menunjukkan bahwa seperti apa yang terjadi tapi pada kasus musibah, pada kasus yang tidak lazim. Qala ma khutbukuma. Apakah maksudmu? Apa maksudmu berbuat tersebut? Apa tujuanmu? Apa yang terjadi? Nah, maka kemudian dijawab, yusdira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Nah, ternyata mereka berdua kompak menjawab, jadi serentak, la naski hatta nusdirona. Nah, maaf, nusdira ar-ri'a. Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Wa abuna syaikhun kabir. Dan bapak kami adalah bapak yang sudah
kabir, sudah orang yang tua, yang lanjut usia. Nah, di sini menunjukkan bahwa pertama ketika Nabi Musa bertanya, qala ma khatbukuma, apa yang terjadi? Nabi Musa ingin bertanya bahwa pada sesuatu yang tidak wajar, yaitu ketika ada perempuan yang mengembalakan ternak di tengah padang pasir, pekerjaan kasar, pekerjaan laki-laki, namun akhirnya harus dikerjakan oleh mereka berdua. Nabi Musa tidak bertanya itu karena karena centil. Mungkin ya kalau bahasa kita tidak, bukan karena centil, tetapi karena ini melihat ada yang tidak beres. Maka ketika ditanya singkat, to the point, maka perempuan tersebut berdua menjawab supaya tidak berikhtilat kalau bahasa kita, berikhtilat kata-kata, jadi dibahas berdua langsung bahwa mereka tidak akan memberi makan ternak sampai laki-laki, kerumunan laki-laki yang memberi minum, bukan makan ya, memberi minum hewan ternak tersebut, kambing tersebut pulang. Nah, jadi perempuan ini menjaga diri supaya tidak bercampur baur dengan laki-laki. Tapi setelah berkata seperti itu, mereka tetap saja merasa aneh dan melanjutkan penjelasan kabir. Dan bapak kami adalah laki-laki yang sudah rentak. Jadi sudah harus harus mendapatkan nafkah berupa dari gembalaan kambing. Tetapi bapaknya sudah tua, sudah tidak bisa lagi mengembalakan kambing. Maka dua anaknya yang mengembalakan kambing tersebut. Ini menunjukkan kepada kita semua teman-teman bahwa ketika bapak ini sudah rentak, sudah tua, maka dua anak perempuan ini akhirnya ya berkarir lah kalau bahasa kita ya, mencari nafkah untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tua tersebut. Dan teman-teman, kalau dilihat bahwa ketika mereka semua ketika perempuan ini mengembala, selain untuk berbakti kepada orang tuanya memberi nafkah, ternyata mereka menggunakan adab-adab Islam, yaitu ada yang terkait dengan tidak berikhtilat, terkait dengan menjauh diri dari kerumunan laki-laki, kemudian berdua dengan mahram. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka di sini berkarir untuk menafkahi kedua orang tuanya, namun sesuai dengan syariat Islam. Jadi ayat itu terutama yang ingin saya bahas. Kita langsung ke materi intinya, yaitu ketika wanita berkarir untuk menafkahi kedua orang tuanya, sejatinya kewajiban mencari nafkah itu tidak dibebankan kepada perempuan, kepada muslimah, kepada istri atau kepada anak perempuan, melainkan lebih dibebankan kepada laki-laki, kepada ayah, kepada suami untuk mencari nafkah. Kalau tugas perempuan, perintah Allah dalam Quran terkait dengan perempuan, itu sejatinya adalah seperti diungkapkan dalam Quran surat Al-Ahzab. Ya, Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33. Jadi Quran surat 33 ayat 33 yang bunyinya kok saya jadi lupa ya. Intinya adalah dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Maaf, kok jadi saya lupa ya. Waqarna buyutihun. Jadi kalau dalam usul, dalam asal dari status perempuan,
tugas termulia perempuan adalah menjalankan perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai apa ya, sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bukan mencari nafkah, bukan berarti mencari nafkah itu tidak boleh, tetapi diutamakan mencari nafkah itu dikerjakan di rumah supaya tetap menyempurnakan perintah Quran surat Al-Ahzab ayat 33 tadi, waqarna fi buyutihunna, yaitu dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Itu perintah Allah pada istri Rasul yang juga tentu saja kepada muslimah secara umum. Kalau misalkan teman-teman mengetahui kedua istri Rasul yang berkarir, yang pertama sudah familiar mungkin di teman-teman semua, yaitu ada Khadijah, yang mana ia memiliki sejumlah pembantu, di antaranya adalah Maisarah. Maisarah adalah laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi bukan Siti Maisarah. Jadi Khadijah, yang mana dia sebagai pemilik perdagangan, dia merekrut karyawan dari rumahnya, memantau dari rumahnya, dan mengirim orang-orang untuk berdagang jauh ke Syam, ke Yaman. Sedangkan ia tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai istri, ibu, yang mengatur, menjadi Rabbul Bait, pengatur rumah tangga. Atau misalkan istri Rasulullah yang lain yang bekerja, misalkan ada Zainab. Zainab itu dia pengusaha ini parfum. Jadi dia parfum di rumahnya. Makanya kenapa rumah Zainab itu wangi? Karena memang sambil membuat parfum. Kemudian Zainab juga membuat ini ya, usaha samak itu jadi pengrajin kulit. Dari kulit diubah menjadi pakaian-pakaian yang nanti dijual, konveksi kalau bahasa kita sekarang. Tapi semuanya tetap berusaha dikerjakan di rumah. Nah ini jadi ya. Jadi kalau dalam urusan berkarir, sejatinya perempuan itu tidak jarang, tidak dianjurkan karena memang bukan kewajiban. Jadi itu yang pertama, kita ambil hukum dasarnya ya. Yang paling utamanya. Jadi mau berkarir, mau tidak berkarir, itu terserah. Yang jelas perintahnya adalah diutamakan di rumah terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan urusan memberi nafkah, sebelum saya lanjut membahas kepada orang wajibannya, memang hukum dasarnya itu diberikan dari orang tuanya, dari bapaknya. Jadi memang dari wali laki-lakinya untuk memberi nafkah perempuan. Termasuk bila kalau misalkan bapaknya meninggal, maka lebih utama untuk dia mendapatkan nafkah misalkan dari pamannya atau dari saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya terlebih dahulu yang mencari nafkah, berusaha untuk menafkahi kakak atau adik perempuannya, itu pada dasarnya, pada keutamaannya adalah seperti itu. Jadi memang perempuan itu tidak ada kewajiban mencari nafkah seumur hidupnya, kecuali pada kasus-kasus tertentu saja. Jadi umumnya perempuan itu menerima nafkah dari ayahnya, dari saudara laki-lakinya, dari suaminya, bahkan dari laki-laki. Cek, mudah-mudahan suaranya masih jelas ya. Jadi itu untuk ketentuan dasar pertama terlebih dahulu. Jadi kasus perempuan mencari nafkah itu bukan kasus yang dari awal diberi nafkah, tapi itu terserah perempuan saja. Namun memang kalau untuk mengurus rumah, untuk tetap tinggal di rumah, itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Waqarna fi buyutihun. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Quran surat 33 ayat 33. Kemudian kalau tadi ya,
dinafkahi sama ayahnya sudah, kemudian menikah. Apakah setelah menikah perempuan itu boleh mencari nafkah? Ya tadi sudah sebagaimana anak perempuan, uh, istri juga tidak dilarang untuk mencari nafkah, khususnya bila diizinkan oleh suaminya. Pada utamanya adalah bekerja dari rumah sebisa mungkin. Jadi keluar rumah adalah kasus-kasus yang khusus tertentu ya, yang memang kalau misalkan tidak mungkin dari rumah, misalkan kaum muslimin butuh guru-guru muslimah untuk anak-anak kecil yang tidak nyaman kalau diajar oleh laki-laki, maka itu silakan. Salon muslimah misalkan, bidan perempuan tentu ya buat yang ibu melahirkan, perawat, maka hal-hal itu yang diizinkan dan dianjurkan dalam syariat, karena kalau dikerjakan laki-laki itu halnya akan menyelisih syariat lebih banyak lagi. Jadi memang pekerjaan perempuan itu diarahkan ke tempat-tempat yang memang layak dikerjakan perempuan. Sebagaimana tadi kita sudah bahas di di Quran surat Al-Qasas ayat 23, salah satu contohnya adalah pengembala kambing. Itu ternyata aneh untuk bahkan berdasarkan Al-Quran. Jadi mengembala keluyuran kemana-mana, ke padang rumput, ke hutan-hutan, mungkinnya ke gunung, ke lembah, ke sumur, kemanapun. Itu adalah hal yang aneh. Saking anehnya Nabi Musa bertanya, qala ma khutbukuma? Qala ma khutbukuma? Kemudian perempuan tadi menjawab, qalata la tasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Jadi setelah diceritakan bahwa mereka ingin menunggu laki-laki itu pergi dari sumur-sumur supaya tidak berkerumun dengan laki-laki, perempuan tersebut tetap merasa aneh bahwa ini memang bagaimanapun bukan tugas mereka. Maka dijelaskanlah kata keterangan tambahan, yaitu abuna syaikhun kabir, dan bapak kami adalah orang yang sudah tua, sudah renta, sudah tidak mungkin lagi mengembalakan kambing. Jadi mudah-mudahan dari sini kita dapat pelajaran lagi bahwa beberapa pekerjaan tertentu itu bahkan tidak lazim, tidak layak bagi perempuan untuk dikerjakan. Misalkan tadi ya, yang mengembala kambing atau yang berhubungan dengan banyak laki-laki, bertempat dengan laki-laki. Itu tidak itu aneh dan bahkan harus dijauhi, beristilat dari laki-laki ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang berkarir pada alasan tertentu, kalau terpaksa harus keluar rumah, maka di antara syaratnya adalah menjaga diri aman dari laki-laki, sebagaimana dijelaskan di Quran surat Al-Qasas ayat 23 tadi. Kemudian ketika misalkan punya nafkah sendiri, bekerja, punya harta ya, punya penghasilan, apakah perempuan harus menafkahi dirinya sendiri padahal ia sudah punya suami? Maka jawabannya adalah tidak. Walaupun perempuan tersebut bekerja atau tidak bekerja, seluruh kebutuhan dasar dari hidupnya, makan, minumnya, tempat tinggalnya, itu semua kewajiban suami. Andai perempuan dapat penghasilan, dapat warisan, atau dapat harta dari manapun, maka itu adalah milik pribadinya yang bahkan ia tidak harus memberi makan dirinya dengan hartanya tersebut. Tetap kewajiban suaminya, tidak menggugurkan kewajiban suaminya tersebut. Jadi suaminya menanggung kebutuhan istrinya, terlepas istrinya berkarir atau tidak berkarir. Makanya kenapa perempuan punya harta, itu semua milik perempuan dan tidak boleh diambil oleh suaminya. Mau perempuan sedekahkan, mau perempuan berikan pada orang tua, mau perempuan nafkahkan untuk anak-anaknya,
mau perempuan investasikan, itu terserah perempuan, tidak boleh diganggu-gugat oleh suaminya. Jadi, andai istri bekerja, maka dia dan anaknya itu tetap tanggungan suaminya, bukan tanggungan anak perempuan tersebut, istri tersebut. Nah, sekarang bagaimana kasusnya? Kalau misalkan kasusnya orang tuanya miskin dan harus dinafkahi. Maka kalau orang tuanya miskin, yang paling utama memberikan nafkah adalah anak laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Kalaupun perempuan ingin membantu menafkahi orang tuanya yang miskin, maka didahulukan itu seperti prinsip waris ya. Laki-laki 2, perempuan 1. Termasuk memberi nafkah pada orang tua. Maka kewajiban laki-laki 2 kali lebih banyak daripada kewajiban perempuan bila orang tuanya miskin atau membutuhkan nafkah karena orang tuanya tidak mampu mencari nafkah. Jadi selama orang tua tersebut mampu menafkahi dirinya sendiri, anak-anaknya tidak wajib untuk menafkahi orang tuanya. Sampai orang tuanya tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, maka anak-anaknya harus menafkahinya, terutama anak laki-lakinya. Kalaupun perempuan membantu, maka perempuan tersebut sebagaimana waris, porsinya setengah saja dari laki-laki. Nah, kemudian bagaimana bila perempuannya sudah menikah, maka kewajiban ia menafkahi orang tua itu diusahakan bagaimana caranya perempuan tetap dari rumah dalam menafkahi orang tuanya. Tadi ya, seperti saya jelaskan bahwa untuk berkarir atau tidak berkarir, bekerja atau tidak bekerja, perempuan tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya. Jadi itu terserah saja. Tapi kalau perintah untuk menetap di rumah, itu ada perintahnya. Waqarna fi buyutihun, dan katakanlah kepada istri-istri Nabi dan juga kepada muslimah pada umumnya, diturunkan oleh para ulama ya, bahwa itu maknanya juga diturunkan kepada seluruh muslimah. Maka perempuan itu pada dasarnya diperintahkan untuk di rumah, keluar hanya pada kasus tertentu saja, pada kebutuhan yang tidak mungkin dikerjakan dari rumah. Nah, jadi kalau perempuan misalkan tidak bisa bekerja dari rumah, sedangkan orang dia sudah menikah menjadi istri, kalau istri punya orang tuanya miskin, sedangkan istrinya tidak bisa bekerja dari rumah, maka suaminya bila mampu harus menjaga istrinya dari rumah dengan cara memberikan harta pada istrinya supaya nanti istrinya menyerahkannya pada orang tuanya. Jadi kewajibannya malah jatuh kepada suami ya untuk menafkahi orang tua perempuan kalau perempuan tidak mampu menafkahi orang tuanya dari rumah. Nah, kecuali kalau misalkan suami juga tidak mampu menafkahi orang tua perempuan, padahal perempuan tersebut ini ya diandalkan oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak punya anak laki-laki lagi, atau anak-anak yang lainnya juga tidak mampu menafkahi orang tuanya, maka di situ baru perempuan boleh bekerja, berkarir, termasuk keluar rumah untuk menafkahi orang tuanya, sebagaimana kasus dari kisah Nabi Musa bertemu dengan dua putri Madian ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah 2 putri Nabi Syuaib. Mereka bekerja, tetap menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak berikhtilat, tidak genit-genitan dengan laki-laki, termasuk dengan Nabi Musa. Mereka menjawabnya ringkas tegas saja. Kemudian bahkan mereka bukan sendiri, padahal pengembala itu umumnya sendiri, tapi mereka berdua. Jadi ditemani mahramnya. Dan tetap mereka tetap merasa aneh, sehingga mereka mengungkapkan alasannya pada Nabi Musa bahwa wa abuna syaikhun kabir, dan bapak kami adalah bapak yang sudah tua. Termasuk ketika menjawab Nabi Musa ini ya, ada jangan sampai ikhtilat itu, mereka kalau menjawab Nabi Musa, qalata, mereka berdua menjawab,
lihat saking menjaga dirinya mereka dari ikhtilat dengan laki-laki, mereka menjawab pertanyaan berdua. Jadi tidak sendiri-sendiri. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya, bahwa jadi itu prinsip-prinsip wanita karir dalam Islam. Itu jadi karir itu tidak dilarang. Yang jelas mereka tidak ada tugas mencari nafkah untuk dirinya sendiri, untuk suaminya, untuk anaknya, bahkan untuk orang tuanya, itu tidak ada tugasnya. Tapi kalau mau itu silahkan. Bahkan kalau, dan ini ya dari rumah, kecuali kalau orang tuanya atau keluarganya sudah tidak mampu memberi nafkah, maka baru perempuan diwajibkan mencari nafkah, karena memang orang tuanya, ayahnya atau suaminya, anak laki-laki atau siapapun sudah tidak mampu memberi nafkah. Tapi pada dasarnya perempuan tidak wajib memberi nafkah, tidak wajib berkarir, bukan berarti dilarang, boleh, tapi dari rumah. Keluar rumah pun dalam hajat yang terbatas, bukan yang bukan leluasa, dan batasan-batasan syariatnya itu tegas dan jelas, tidak berkumpul dengan laki-laki, tidak berikhtilat ya, bahkan ditemani mahram kalau dalam kasus Nabi Musa ini. Mudah-mudahan jelas teman-teman. Pertanyaannya di grup aja ya, ditulis. Mudah-mudahan yang lain bisa menyimak. Insya Allah ini rekaman akan saya upload ke YouTube. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar yang khusyuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah yang salah dari saya sendiri. Silakan bertanya di grup setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.